Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qadir Jalani. Buat kalian jangan pernah putus dari rahmat Allah, Masya Allah. Karena rahmat Allah ini lebih luas daripada dosa-dosa kita. Diibaratkan seperti bagaimana kita mencelupkan air kepada lautan nih. Ketika kita angkat, satu kecelak kita ini adalah dosa-dosa kita, dan sisanya ini Masya Allah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, satu lagi, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, karena sholat kita lah yang bakal menyelamatkan kita dalam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan kulun nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul adzim. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Wa qala Imam Ali radhiyallahu anhu la takhruju minad dunya ila bil iman. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala ini masih tunjukkan kasih sayangnya kepada seorang hamba. Apa bukti kasih sayang Allah kepada seorang hambanya ini? Bukan ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan harta yang banyak, Pak. Masya Allah. Bukan Allah Subhanahu wa taala datangkan kesehatan yang kuat, Pak. Bukan juga Allah Subhanahu wa taala datangkan jabatan yang tinggi. Tapi bukti seorang hamba diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita ini masih disibukkan dengan perkara agama. Yang dimana perkara ini lebih penting daripada perkara yang lain, Pak. Masya Allah. Begitupun sebaliknya, bukti atau tanda murkanya Allah kepada seorang hambanya ini, dimana tatkala seorang hambanya ini masih disibukkan dengan perkara di dunia, Pak. Selalu disibukkan dengan perkara dunia, yang dimana perkara dunia ini akan membuatnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya ini nama di KTP Abdul Qadir Jalani. Itu nama KTP ya. Nama entertainnya Diduflos. Jadi saya ini dulunya Masya Allah mantan disc jockey yang sehari-hari mencari kebahagiaan ini, yaitu di diskotik, Pak, di dunia malam. Masya Allah. Dari SMP sampai terakhir 2015 akhir pergantian tahun 2016 itu saya bermain DJ. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan saya ini hidayah, Masya Allah, tahun 2016. Sehingga penampilan saya sekarang begini, Pak. Mohon maaf ya. Saya ini bukan ustadz, tapi mending bau-bau ustadz daripada ustadz bau. Ya, iyalah. Saya yang dimana saya ini meniru-niru, Pak, Nabi saya. Dulu ketika saya seorang DJ, bukti cinta saya kepada DJ luar negeri, Pak, semua gaya saya tiru, Pak. Dari sepatu puluhan juta saya beli. DJ omsetnya gede ya kan. Baju, snapback, celana, semua DJ luar yang dipakai, saya pakai juga. Karena omset saya gede. Jadi kebelilah ya kan, Masya Allah. 1 jam saya main DJ, itu Masya Allah ya. Per 1 jam ini penghasilan saya main DJ ini bisa nyampe
8 sampai 11 juta. Itu dari DJ, Bro. Belum dari jual narkoba. Jual cewek, judi online. Wallahi, penghasilan saya setiap hari ini, sehari masuk ke rekening saya ini 40 sampai 60 juta. Masuk dalam rekening saya. Cuman nggak ada keberkahan, Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, baik lagi. Jadi kita ini, ketika kita kumpulkan seluruh manusia, maupun itu dari yang muda sampai yang paling tua, dan kita tanya, ketika mereka hidup di dunia ini, apa yang mereka cari? Pasti dan pasti mereka ini mencari kesenangan, ya, kebahagiaan, sama seperti saya dulu. Tapi nggak sedikit di mana Allah Subhanahu Wa Taala ini, nggak sedikit yang tahu di mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kebahagiaan manusia ini, Pak. Jadi ada yang berpikir Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kebahagiaan manusia ini dalam jabatan. Ada yang berpikir Allah Subhanahu Wa Taala ini letakkan kebahagiaan manusia ini dalam pangkat. Kalau saja Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kebahagiaan manusia dalam pangkat atau jabatan dan harta, mungkin orang yang paling bahagia sampai detik ini yaitu adalah Fir'aun laknatullah alaihi. Kenapa Fir'aun? Karena Fir'aun ini memiliki bala tentara yang sangat banyak, Pak. Bahkan dirinya pernah mengaku Tuhan. Tapi ketika di dalam kehidupan Fir'aun ini tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala ini tenggelamkan dan hinakan Fir'aun sehina-hinanya, Pak. Ya, coba saking hinanya nih, bapak-bapak nih, kalau punya anak mau nggak, Pak, dikasih nama Fir'aun? Mau nggak? Nggak kan? Orang di luar Muslim pun sama, nggak mau dinamakan anaknya Fir'aun. Kenapa? Saking hinanya, Pak. Allah hinakan sehina-hinanya. Kalau saja ada yang berpikir Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kebahagiaan manusia ini dalam harta, mungkin orang yang paling bahagia sampai detik ini yaitu adalah siapa? Qarun. Qarun laknatullah alaihi. Kenapa Qarun? Qarun ini memiliki harta yang sangat banyak, Pak. Sampai kunci berangkasnya aja itu digotong oleh 4 sampai 8 orang. Saking banyaknya hartanya, Pak. Tapi ketika si Qarun ini tidak ada amal agama dalam hidupannya, tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala hinakan Qarun sehina-hinanya, Pak. Bahkan Allah tenggelamkan ke dasar bumi. Makanya sekarang suka ada kan namanya harta karun. Malah itu harta si Qarun, bukan karun. Harta si Qarun, ya kan? Cuman kita aja ya kan yang harta karun ya Qarun. Jadi harta karun, ya kan? Sama si Qarun pun ketika kita memiliki anak nggak mau dinamakan namanya Qarun. Saking hinanya, Pak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kebahagiaan, kejayaan manusia ini cuman dalam amal-amal agama secara sempurna, ketaatan. Saya dulu yang cari kebahagiaan di luar agama, Pak, nggak nemu. Kesenangan di luar agama nggak nemu. Nemu kesenangan tapi nggak dapat ketenangan. Jadi orang-orang yang tidak amalkan agama ini, mereka ini mendapat kesenangan tapi tidak mendapatkan ketenangan. Padahal kata senang sama tenang ini bedanya tipis. S sama T. Tapi ketika orang-orang mengamalkan agama, taat kepada Allah, ikuti perintahnya, maka Allah berikan ketenangan dan kesenangan, Pak. Pasti satu paket. Kalau orang senang belum tentu tenang. Tapi kalau orang tenang pasti senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Soalnya kenapa? Allah katakan ini, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Bukan jiwa-jiwa yang senang, Pak. Masuk surga ini, Pak, jiwa-jiwa yang tenang, Masya Allah. Sama seperti saya dulu main DJ, cewek banyak, tau lah ya kan, dunia DJ kayak gimana, bro. Sampai dari Sambang sampai Merauke, itu banyak kuncian saya, Pak. Ya kan, saking senangnya kan. Cuman, Masya Allah ya, nggak ada keberkahan. Malah nggak ada kemuliaan, malah kayak gimana ya, kayak orang-orang tuh ngelihat orang-orang seperti saya itu ketika nggak ada amal agama itu orang-orang kayak mandang tuh sebelah mata. Tapi yang ajibnya nih, ketika saya hijrah
saya amalkan agama dalam kehidupan saya, Allah angkat derajat saya, Allah tambahkan kualitas saya. Pakai gamis, pakai ini, ya kan, sunnah. Bukan ustadz ya kan, tapi ketika kita seorang Islam menghidupkan sunnah, pakai imamah gitu kan, orang-orang bilang, Ustadz, Pak Haji, ya kan. Padahal nggak tahu aja ya kan, Allah sedang nutup aib saya, bro. Gitu loh. Jadi bukan ustadz kan, berarti Allah muliakan. Ketika jalan kemana, ibu-ibu, Pak Haji, Assalamualaikum, Ustadz, amin, ya kan. Coba kalau nggak begini kan, Masya Allah gitu kan. Ketika ada sifat hijrah, saya ini hijrah, terus dari yang nggak baik jadi baik, Allah tambah kualitasnya, Pak. Allah muliakan. Semua apapun ketika ada sifat hijrah, maka Allah akan tambah kualitas. Contohnya, buah jeruk nih, Pak. Ketika buah jeruk ini di Batam harganya 5.000, terus hijrah dari Batam ke Inggris sana, Pak. Harganya naik nggak? Jadi berapa? 15.000 misalkan. Karena ada sifat hijrah. Ya. Satu jamaah dikirim ke Emirat Arab untuk bagaimana berdakwah ke sana, Pak. Di kantor imigrasi itu ngelihat ada penjara yang isinya wanita doang, Pak, cewek doang ya kan. Ditanya lah ya kan, itu kasusnya apaan? Biasa Pak Haji katanya. Neng, kasusnya apaan Neng? Kok ada di sini kan? Biasa Pak Haji katanya kan. Biasa tuh apa ya kan? Pengen tahu ya kan? Biasa katanya kan, jual diri. Astagfirullahaladzim, menjual diri dia di Emirat Arab sana. Kenapa nggak jual diri di Indonesia aja? Kita tanya kan. Kata dia apa? Di Indonesia uangnya kecil, makanya dia hijrah ke Emirat Arab, jual dirinya kan. Perkara maksiat aja ketika ada sifat hijrah, maka Allah tambah kualitasnya, Pak. Perkara agama, apa perkara maksiat dari Indonesia ke Arab, biarpun jual diri, Allah tambah kualitasnya. Ada di kampung saya namanya Warno. Si Warno ini orangnya kritisan. Saya kan suka pengajian ke mana-mana ya. Jadi hurus lah kota ini gitu kan. Kata si Warno, "Duh, ngapain sih ngaji jauh-jauh? Ngapain sih makmurin masjid di kampung orang? Kenapa nggak di kampung sendiri?" Kata si Warno ya kan. Saya janya ya kan. Si Warno itu kan ngebahso kan. Saya tanya, Warno, lu orang mana? Saya orang Jawa, Duh. Lalu ngapain di Bogor? Kenapa nggak jualan bakso di Jawa aja ya kan? Dia jawab apa? Omsetnya kecil, sama gue juga ya kan. Jadi man faro bidinihi ilal ardi minal ardi walau kana sibron istaubat lahul jannah. Barang siapa yang pikir agama dari bumi ke bumi yang lain, walaupun cuma satu jengkal, maka Allah akan berikan surga. Ya kan, ketika saya hijrah di Bogor ke Batam, belajar memakmurkan masjid-masjid yang ada di Batam. Ya kan, hitung coba berapa jengkal di Bogor ya kan. Sama kayak si Warno tadi. Dia dari Jawa pindah ke Bogor, Masya Allah, dari Jawa pindah ke Bogor, mau nyari omset yang gede. Saya pun sama, Masya Allah. Nah, hadirin wasallam, balik lagi kehidupan saya dulu, ketika tidak ada amal agama, tidak ada keimanan dalam kehidupan saya, Masya Allah ya, tidak ada ketenangan, Pak. Bagaimana sehari-hari ini maksiat aja kan, maksiat. Tapi alhamdulillah, ketika 2016 Allah berikan saya hidayah, maka saya baru tahu kalau di dunia ini perkara yang paling penting ini bukan perkara perut, bukan perkara yang lain-lain, Pak. Tapi dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu paling penting itu adalah perkara iman. Perkara iman. Kenapa? Ketika kita mati nanti, Pak, Masya Allah. Ustaz, loh. Maaf deh, di belakang. Jadi ketika kita mati nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak akan tanya seberapa tinggi jabatan kita, seberapa banyak harta kita, tidak. Tapi Allah akan tanyakan bagaimana seberapa betul keimanan kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mati nanti, maha baiknya Allah, kita, Pak, bawa iman walaupun sebesar biji zarah ataupun sebesar debu, maka Allah akan gantikan dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Masya Allah, maha baiknya Allah, Pak. Kalau sekarang kita lihat di pabrik intan, itu mereka ini buat intan di Gerinda ya kan.
Nah kan suka ada debu-debunya tuh, terus kita kumpulkan debu-debu intan itu Pak, terus kita jual. Itu nggak ada harganya ya. Tapi maha baiknya Allah, ketika kita mati membawa iman yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar biji debu tadi, sebesar biji zarah ataupun sebesar debu, maka Allah akan berikan kita ini surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Sebesar biji debu atau zarah, itu pun yang tidak tercampur dengan kesyirikan Pak, Masya Allah. Apalagi iman yang sebesar pohon kelapa, biji kelapa, segede apa coba luasnya, Masya Allah kan. Nah ketika Allah berikan saya hidayah, saya belajar perkara iman ini, ternyata ke dalam kehidupan ini yaitu perkara iman itu penting. Kenapa perkara ini iman ini penting? Ketika kita ngejalanin kehidupan ini, nggak cuma percaya nggak tahunya adanya akhirat ini Pak, tapi harus yakin, karena iman ini adalah keyakinan, bukan kepercayaan. Di situ saya belajar yakin ini kan, Masya Allah, belajar yakin. Bagaimana cara saya belajar yakin ini Pak? Yaitu saya ini sering kali ketika ketemu kawan-kawan saya ini, saya bicara kebesaran Allah, besarkan Allah, kecilkan makhluk. Ketika ketemu kawan saya, Masya Allah, saya katakan kepada dia, kalau toko ini tidak bisa memberi manfaat, yang berikan manfaat siapa? Allah, ya kan? Kalau toko ini tidak bisa memberikan rezeki, yang berikan rezeki siapa? Allah. Dan toko ini untuk memberikan rezeki kepada seorang hamba ini perlu berhajat kepada Allah. Dan Allah untuk memberikan rezeki kepada seorang hamba ini tidak perlu berhajat kepada toko. La ilaha illallah. Jadi sehari-hari apa yang kita bicarakan iman Pak, Masya Allah, maka yang saya rasakan itu iman saya ini meningkat. Sebagaimana sahabat, ketika sahabat ini ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana kondisi iman kalian? Maka apa yang katakan sahabat? Udah mentok ya Rasulullah imannya. Terus kata Rasulullah apa? Perbarui iman kalian. Bingung sahabat, dengan cara apa lagi kan? Yaitu memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan dizikirkan, tapi didakwahkan. Kalau dizikirkan ini membuat hati kita ini tenang. Dengan berzikir, mengingat Allah, hati kita menjadi tenang, bukan meningkat iman kita. Tapi ketika kita dakwakan pentingnya kalimat la ilaha illallah, ya kan, Masya Allah, maka iman kita ini akan stabil Pak. Pasti ketika iman kita stabil, iman kita naik, maka kita ini akan mampu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya enggak? Sekarang kenapa? Kita ini umat akhir zaman, umatnya Rasulullah. Nabi kita siapa? Muhammad SAW. Kalau sekarang ada yang mengaku cinta sama Rasulullah SAW, tapi tidak ada amal, tidak ada sunnah dalam kehidupannya, 1 kali 24 jam, dikatakan umat ini umat pendusta Pak. Baker Subuhan ini cinta sama Rasulullah, saya tanya, cinta nggak? Tapi tidak ada amal, tidak ada sunnah dalam kehidupan kalian, dikatakan Baker Subuhan pendusta. Ya. Kenapa? Soalnya kaidah bercinta ini kita mengikuti apa yang kita cintai, pasti, nggak mungkin nggak. Saya dulu cinta sama DJ luar, yang saya tadi bilang, gayanya semua saya tiru Pak. Sepatunya, bajunya, celananya, snapbacknya, cara mainkan musik DJ-nya saya tiru. Kenapa? Karena saya cinta, jadi panutan. Nah sekarang ketika ada umat akhir zaman mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi tidak ada sunnah dalam kehidupannya 1 kali 24 jam, maka dikatakan ini adalah umat pendusta Pak. Karena kaidah bercinta ini kita mengikuti apa yang kita cintai, Masya Allah. Kalau kita tidak bisa menghidupkan sunnah 100%, minimal jangan tinggalkan 10%. Kenapa? Karena sunnah ini bakal ngejaga kita Pak. Pasti. Umat zaman dulu Pak, para sahabat itu mereka untuk mendapatkan 1 pahala sunnah aja Pak, harus kehilangan tangan, 1 pahala sunnah, 1 pahala mati syahid. Saking nikmatnya mati syahid ini kan, harus kehilangan tangan, kepala, Masya Allah, kaki dibunuh dulu, ya kan, untuk mendapatkan pahala 1 kali mati syahid. Maha baiknya Allah kepada umat akhir zaman ini, cukup amalkan 1 sunnah saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala 100 kali mati syahid Pak. Bukan 1 lagi Pak, tapi 100 lagi. Nah, cukup amalkan 1 sunnah. Kalau kita nggak bisa ngamalin 1%, minimal jangan tinggalin 10%.
Apa? Kita hidupkan sunnah dari makan dulu, tangan kanan, ini tangan kanan, duduk itu cara Rasulullah. Hah? Kalau kita makan masih tangan kiri, berdiri, itu bukan cara Rasulullah, cara orang Yahudi. Makanya kita ingatkan dari sekarang ini bagaimana kita belajar, cari tahu apa aja sunnah Rasulullah SAW. Di cara makannya, karena gaya hidup Rasulullah kayak gimana sih? Kita tiru, bro. Nah, sekarang saya ini belajar bagaimana menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dari kehidupan saya, dari cara berpakaian saya. Kenapa? Saya yakin dengan saya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, Allah jaga saya. Pengalaman, Pak. Jadi pengalaman ketika saya makan di suatu restoran, saya masuk restoran, tiba-tiba diusir, ditolak, nggak boleh makan di situ katanya. Saya bingung ya, saya duit punya, kok nggak boleh makan di situ ya? Kenapa ya kan? Saya punya uang kok. Dia bilang apa yang punya restoran? Dia bilang bukan masalah itu, di sini makanannya nggak halal, dia bilang. Hah? Kaget dong. Soalnya saya datang dengan keadaan pakai sunnah. Tiba-tiba dia bilang begitu kan? Di sini makanannya nggak halal. Saya bingung. Terus saya ngeliat ke dalam. Lah, bagaimana dengan mereka yang makan? Apa yang punya restoran katakan? Saya mana tahu mereka Islam. Ajib, Pak, Masya Allah. Allah jaga ketika kita ini makan sunnah. 1 kali 24 jam Allah jaga. Nah, hadirin sekalian, ketika kita sudah mengamalkan sunnah, sudah ada kekuatan, bagaimana mindset kita ini berubah. Yang tadinya berpikir yang penting sholat, sekarang kita pikir sholat itu penting. Masya Allah. Kenapa? Kita belajar bagaimana memperbaiki sholat kita dari zahirnya, dari caranya, ya, karena kita perbaiki. Sekarang kalau kita tidak perbaiki sholat kita, kekhusyuan kita, kalau sholat kita saja, Pak, tidak bisa membereskan masalah kita di dunia, bagaimana sholat kita membereskan masalah kita dalam kubur, Pak? Ya kan? Coba pikir dari sekarang. Kita belajar khususnya sholat, bagaimana ya kan? Dari cara istinjanya, dari cara wudhunya. Kita perbaiki. Gimana istinjanya? Pakai cara Rasulullah SAW tadi, jongkok, ya kan? Nggak berdiri. Kalau istinja kita berdiri, wallahi, sholat pun nggak akan diterima. Udah jelas. Istinja berdiri nih, Pak, belebelan kemana-mana, ya kan? Terus wudhu, nggak akan diterima. Banyak mereka dalam kubur yang minta dibangkitkan lagi, Pak. Dan banyak mereka ini dalam kubur yang disiksa juga. Itu apa? Kenapa? Karena istinjanya nggak beres, Pak. Salah satu mengganggu kekhusyuan sholat kita ini yaitu istinja kita nggak beres. Coba deh kita perbaiki istinja kita, Pak, dengan cara Nabi. Jongkok, ya karena ada caranya, Pak. Nggak berdiri kayak kambing. Orang-orang yang istinja, yang satu yang kencingnya berdiri, itu nggak akan bisa khusyuk sholatnya. Salah satu yang mengganggu kekhusyuan suatu yaitu tadi cara kencing kita, Pak, cara buang air kecil kita ini nggak beres berdiri. Kita dari sekarang kita perbaiki cara buang air kecil kita ini jongkok, cara Nabi. Nah, ketika cara istinja kita ini kita perbaiki, maka cara wudhunya perbaiki juga. Ya, ketika cara wudhunya perbaiki, maka sholat kita ini pun akan menjadi khusyuk, Pak. Masya Allah. Jadi bagaimana kita belajar sholat kita ini bisa menyelesaikan masalah di dunia. Ketika kita ada masalah, kita belajar sholat 2 rakaat, minta sama Allah, ya Allah, ya kan, bereskan, ya kan. Masya Allah, ajib. Kalau kita udah bisa menyelesaikan masalah dengan sholat, itu Masya Allah, ajib. Jadi bukan kita ini menyelesaikan masalah mencari makhluk, ya kan, ada masalah yang cari siapa? Teman-teman kita, Masya Allah. Bukan. Tapi bagaimana kita ini belajar menyelesaikan masalah ini dengan sholat, Masya Allah. Dan harus Allah, bagaimana cara membetulkan sholat yang betul itu kita tanya kepada ustadz sekitar atau ulama sekitar, Pak. Kita tanya kepada ustadz sekitar bagaimana cara sholat yang betul, ya, karena bacaan-bacaan sholatnya kita tanya. Nah, setelah itu sunnah yang terbesar
Nabi itu yaitu kita mengajak orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada fikir bagaimana teman-teman kalian nih, tetangga kalian nih yang tadinya belum mau sholat sampai mau sholat Pak, sampai mau ke masjid. Sekarang ini ada kisah dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ini hidup banyak bala tentara Pak, jin ifrit, hewan-hewan yang lain, termasuk yaitu burung hudhud. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam ini mengumpulkan seluruh bala tentaranya, tapi yang tidak terlihat yaitu seekor burung tadi, burung hudhud. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam ini menanyakan, aina hudhud, aina hudhud, di mana burung hudhud, ya kan? Kalau saja dia datang tidak bisa memberikan alasan yang tepat, maka akan aku sembelih dia karena Allah. Tidak lama kemudian datang burung hudhud tadi Pak, datang burung hudhud tadi, terus dia ditanya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dari mana saja kau burung hudhud? Kalau kau tidak bisa memberikan alasan yang tepat, maka aku akan sembelih kau karena Allah. Sebentar wahai Nabi Allah, kata burung tadi Pak, burung yang mujahadah, yang jalannya Masya Allah, yang terbangnya begitu hitam, jelek, dekil, karena burung mujahadah. Lalu burung tadi katakan, sebentar Nabi Allah, aku memiliki alasan yang tepat kenapa aku datang terlambat. Di suatu negeri sana ada suatu kaum yang menyembah matahari yang dipimpin oleh seorang ratu. Ada fikir nih burung tadi nih, berdakwahlah kau ke sana. Untuk bagaimana sih yang tadinya nyembah matahari nih, si ratu tadi ini pisau. Di situ hidup ada jin ifrit Pak, yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis tadi ini dalam sekejap mata. Tapi kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam ini memilih burung hudhud tadi Pak, yang mujahadah, untuk bagaimana nih kirimkan surat kepada satu kaum tadi Pak, satu negeri. Ajib, Masya Allah. Yang tadinya satu kaum atau satu negeri yang menyembah matahari, asbab pikir burung hudhud tadi Pak, burung yang jelek mujahadah, yang tadinya menyembah matahari akhirnya menyembah Allah Pak. Cuman pikiran doang, dan Allah muliakan dalam Al-Quran. Nah kita sekarang manusia, ketika kita tidak memiliki fikir bagaimana tetangga kita, keluarga kita, bahkan umat di seluruh alam ini selamat daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini tidak lebih baik daripada seekor burung tadi Pak. Kita ini nggak bisa namanya ibadah sendiri-sendiri, ngerasain nikmat ibadah sendiri-sendiri, nggak bisa Pak. Bagaimana kita ini ada fikir, teman-teman kita nih yang belum mau ke masjid, ya kan, kita ajak, Masya Allah aja, misalnya. Inilah yang Rasulullah inginkan Pak kepada umat akhir zaman ini. Bukan cuman bagaimana kita ini cuma duduk-duduk di masjid aja, karena ibadah sendiri aja. Surga ini luas bro, luas surga ini ya. Jadi nggak asik kalau kita sendiri doang masuk surga, ya karena ya nggak, bete lah sendiri, ya karena. Tapi kalau kita ngajak teman, dia kan ngajak teman lagi, amalan ini Masya Allah ya, kayak marketing, ya karena kita ngajak satu orang aja Pak. Rasulullah SAW pernah bilang kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ketika satu orang aja asbab dirimu, ya kan, kau ajak, terus dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu cukup untuk engkau bersenang-senang di surganya Allah Subhanahu wa taala Pak. Satu orang aja Pak. Apalagi banyak, Masya Allah. Kalau kita cuma ngandelin sholat doang Pak, cuma ngandelin zikir doang, umat akhir zaman, umat terdahulu ini sholatnya panjang-panjang Pak, zikirnya panjang-panjang Pak. Berapa ratus tahun mereka ini sholat, berapa ratus tahun mereka ini zikir, sampai mengeluarkan cahaya, batu pun sampai cekung, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak ada yang bisa tidak bisa menandingi Pak. Kalau kita cuma mengandelin sholat doang, kita ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Mereka umat zaman dulu ini, umat terdahulu ini ibadah ratusan tahun tanpa tercampur dengan kesyirikan, dosa-dosa Pak. Nah kita ini ibadah baru 30 tahun itu pun dicampur maksiat, Masya Allah. Tapi dengan cara inilah kita mengajak orang-orang yang belum mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga taat, ya kan, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka Allah akan berikan kita pahala Masya Allah Pak, untuk menutup pahala dari sholat kita Pak. Ya, coba kalau kita mau ngandelin sholat doang, sholat kita ini bolong-bolong, ya kan. Tapi dengan kita ngajak orang ini, kita ini nggak ada kemampuan naik haji,
Tapi ketika satu orang yang kita ajak, yang sampai detik ini yang membuat saya ini semangat Pak, ngajak-ngajak orang, Masya Allah, itu saya nggak ada kemampuan naik haji, ya kan? Kalau nggak Allah berikan kemampuan itu kan. Tapi ketika orang-orang yang saya ajak, dia ada pikir bagaimana dia naik haji, maka kita mendapatkan pahala naik haji Pak. Kenapa? Tidak ada orang sholat, tidak ada orang zakat, tidak ada orang naik haji, umroh, kalau nggak ada orang yang dakwah. Ajibnya dakwah nih, Masya Allah. Ajibnya ngajak ini ya. Kenapa? Karena dakwah ini umbul hasanah, maksudnya induknya kebaikan Pak. Dakwah sempurna adalah azan, Masya Allah. Diulang-ulang. Makanya saya nggak pernah bosan membicarakan tentang kebesaran Allah Pak pada kalian nih, Masya Allah. Nah, Masya Allah. Jadi kita niatkan dari sekarang nih, bagaimana kita ini mengajak Pak, kayak teman-teman nih, Masya Allah, baik kesubuhan ya. Jadi ngajak yang lain ke masjid, terus ngajak memamurkan masjid. Jadi bukan subuh doang ya. Dimamurkan masjid itu bukan subuh doang gitu kan. Di kampung-kampung sekalian sendiri nih, jadi jaga sholat 5 waktu, Masya Allah. Kita makmurkan masjid-masjid yang lain juga 5 waktu Pak. Ya, bukan cuman subuh doang. Tapi bagaimana kita ada pikir nih, kita lihat masjid nih masih kosong, wah kita risau kan, ya kan, Masya Allah. Soalnya banyak sekarang ini masjid-masjid ini kayak kuburan Pak. Bangun masjid tuh, bangunnya mau, ngisinya nggak mau, kayak bikin kuburan, ya kan. Kalinya mau aja, ya kan, disuruh ngisi aja nggak mau, ya kan. Sekarang tuh banyak kayak gitu Pak, Masya Allah. Jadi kita ini ada pikir, bagaimana ketika kita ini ingin dikatakan orang-orang beriman, kita belajar bagaimana memakmurkan masjid-masjid Allah Pak. Nah, alhamdulillah, Masya Allah. Ini sampai jam berapa nih? Udah pada ngantuk kan? Udah pada lapar ya? Belum? Masya Allah. Nah, ajib, Masya Allah. Saya Pak, dari 2016, alhamdulillah, saya udah keliling beberapa negara, beberapa kota dari tahun 2016. Bagaimana saya belajar menyampaikan perkara yang hak. Kenapa? Ada satu orang saja ya Pak yang meninggal di kutub utara sana tanpa mengenal Islam, belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita ini bakal dimintain pertanggungjawaban. Ya. Jadi dari tahun 2016 saya keliling ke beberapa negara, bagaimana nih dakwahkan ini agama. Mungkin basic saya ini bukan orang-orang ini alim, ya. Tapi untuk berdakwah ini nggak perlu harus alim dulu, ya. Nggak perlu mondok dulu. Kenapa? Karena mendakwakan agama ini, dakwah ini mengajak, bukan mengajarkan. Yang sampai detik ini, Masya Allah, saya ke Batam, program nih Pak, Masya Allah Pak Ustadz, saya program Khurus Fisabilillah 40 hari di Batam, silaturahmi ya, Masya Allah. Jadi ketika saya ke Batam ini, bagaimana saya ini belajar menyampaikan salam. Sekarang kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, itu hukumnya apa? Sunnah, ya kan? Kita mengucapkan salam ini hukumnya sunnah, dapat pahalanya 90 hasanah. Jawabnya wajib, dapat pahala 10 hasanah, kebaikan, ya kan? Saya dari Bogor ke Batam ini belajar mengucapkan salam. Nah, orang-orang Batam ini belajar menjawab salam. Jadi gimana? Bogor, ya kan? Gantian itu kan? Kita dari Bogor ke Batam belajar mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Nah, jawabnya wajib. Jadi kalian pikirkan tuh, ya. Masya Allah. Alhamdulillah, dari 2016 sampai sekarang, kawan-kawan DJ di Bogor, sedikit cerita. Kawan-kawan DJ di Bogor yang tadinya mereka ini masih sibuk main DJ, sekarang alhamdulillah hampir sebagian ini mereka ini udah hijrah Pak. Anak-anak pang di Bogor sekarang alhamdulillah sebagian udah hijrah. Sampai ada diskotik dulu, bos saya nih telepon saya, bos narkoba telepon saya, dia bilang apa? Jangan semuanya DJ lu ajak. Ini diskotik gua nggak ada yang nggak jalan nih, nggak bisa buka ya karena asik. Jadi kita saya ini dakwanya nih bukan datang ke diskotik saya hancurkan, enggak. Bisa aja saya ini datang ke diskotik dakwah, saya bawa kendaraan yang besar, alat yang besar seperti beko apa gitu kan, saya hancurkan diskotik, saya bisa. Cuman ketika saya hancurkan diskotik menjadi hancur, orang-orang yang ada di diskotik itu, dalam diskotik itu mereka punya skill
pulang kampung masing-masing, kira-kira maksiat datang apa? Hilang nggak? Ketika mereka ini punya skill, pulang kampung masing-masing, mereka mengembangkan skillnya, Pak. Hah? Nggak akan hilang. Malah maksiat makin bertambah. Tapi saya datang ini dakwah ini ke kosan-kosan mereka, ya kan. Assalamualaikum, ya kan, ngopi, kan. Akhirnya masjid, ikut program 3 hari, kan. Ikut program. Tahu kan program-program ini, ketua rally nih. Ketua program-program 3 hari itu aja, bro. Sedikit cerita aja, ya kan. Hah? Jadi kawan-kawan DJ di Bogor ini saya ajak nih, saya ajak satu, ya kan. Alhamdulillah, hampir semua DJ di Bogor ini semua udah hijrah. Bandar narkoba pun laporan saya sama. Jadi saya dulu pegang bandar terbesar di Bogor ini saya, Pak. Yang masukin narkoba di Bogor tuh. Hah? Ajib, ya kan, ketika diberikan hidayah, saya keluar dari dunia penarkobaan, ya kan. Sampai akhirnya saya bisa ngajak kawan-kawan saya di narkoba itu yang percaya bos-bos saya ini, sampai bos saya bilang telepon juga. Gila lo, semua aja lo ajak, dia bilang. Ini nggak ada orang yang bisa gue percaya nih, kan. Berantakan semua dunia penarkobaan Bogor. Cuma itu Masya Allah aja, kan. Nah sekarang ini saya lagi garap anak-anak pang, Pak. Kenapa saya garap anak pang? Kalau bukan kita, siapa lagi coba? Hah? Jadi ketika kita melihat kegelapan, kita ini nggak bisa, Pak, dengan teriak-teriak, itu gelap, awas gelap, 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 bakal terang. Nggak bisa. Gimana cara menerangkan kegelapan ini? Kita bawa cahaya, Pak. Bawa cahaya kepada kegelapan tadi, maka dengan sendiri kegelapan akan hilang. Benar nggak? Hah? Ketika kita melihat kemaksiatan, mereka para pelaku maksiat bukan nggak tahu judi itu haram, dosa, bukan nggak tahu. Saya judi, zina, mabuk, narkoba, bukan nggak tahu itu dosa, saya tahu. Tapi karena lemahnya iman, nggak ada yang datang pada saya. Ya kan? Ketika kita melihat kemaksiatan juga nggak bisa kita, woi haram, itu haram, woi haram, judi haram, mabuk haram, nggak bisa. Kita bawakan agama kepada mereka para pelaku maksiat, maka dengan sendirinya Allah akan menghilangkan kemaksiatan tadi, Pak. Seperti bagaimana tadi kegelapan tadi. Kita bawa cahaya kepada kegelapan tadi, maka dengan sendirinya kegelapan akan hilang. Itulah dakwah. Jadi kita ini nggak bisa duduk-duduk doang di sini, ya. Lihat sekeliling kita, Pak. Masih banyak orang-orang yang belum mau ke masjid, ya. Belum mau sholat. Sekarang saya mau tanya, Pak. Kalau ada satu gerombolan, Pak, datang ke masjid ini, mereka ini bawa palu, bawa alat berat buat ngancurin ini masjid. Kira-kira bapak-bapak bakal marah nggak sih, Pak? Hah? Marah lah. Orang yang nggak pernah sholat pun marah, ya kan? Masjid kampungnya mau dihancurin, bakal marah. Tapi ketika kita lihat orang-orang di sekitar kita, Pak, belum ada mau sholat, belum melakukan sholat, mengamalkan sholat, ibadah. Hakikatnya nih, Pak, mereka ini adalah himpunan peroboh-peroboh agama, Pak. Bahkan di keluarga kita pun ada yang belum mau sholat, mereka ini hakikatnya peroboh-peroboh agama. Benar nggak? Dosanya gedean mana? Ngerobohin masjid apa ngerobohin agama? Ngerobohin agama dosanya, kan? Masa kita diam aja sih? Ada orang mau ngerobohin masjid aja kita tidak kita halang-halangin. Tapi ketika kita melihat orang-orang yang belum mau sholat ke masjid, terus kita diam aja, Pak. Jolim nggak itu? Jolim, kan? Insya Allah, ya kan? Nah sekarang ini kita bagaimana nih? Pikirin nih anak-anak pang di lampu merah, ya kan? Terus pengamen-pengamen yang di mana-mana kita pikirin nih ketika ngeliat nih, oh waktunya ajan makin masih begini, kita pikirin, Pak, dari sekarang. Kita nggak bisa, namanya kita ini ibadah sendiri aja, nggak mikirin yang lain. Masya Allah. Saya, Pak, jauh daripada agama karena nggak ada yang datang pada saya, Pak. Tapi ketika ada seorang datang pada saya menyampaikan perkara yang hak, ngajak saya ke masjid, Masya Allah, ajib, ya kan? Ternyata Allah masih sayang, gitu loh, kan? Ada orang ngajak saya ke masjid, ya kan? Mereka ini yang di luar sana tuh bukan mereka ini nggak mau diajak. Saya kemarin ke lampu merah mana? Ke lampu merah mana tuh? Ini ya, anak pang. Datang mereka kaget. Ustaz, saya minum, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Saya bilang, saya mau ngobrol doang, ya kan? Bawa gorengan, bawa rokok, ayo kita ngobrol-ngobrol, ya kan? Nenggak, mabuk. Cuma kita nggak bisa menjolimi mereka. Wah ini haram, nggak bisa. Ya kan? Ketika saya datang kepada mereka, bawa gorengan, bawa rokok, ngobrol, ya kan? Beres, ditanya. Jadi datangnya Ustaz mau ngapain di sini? Saya mau ngajak kamu, mengundang kalian nih makan di masjid. Wah makan-makan, ya kan? Akhirnya ikut ke masjid. Di masjid, perkara di masjid, kalian mau sholat nggak sholat terserah kalian. Kalau mau kalian sholat, ikut ambil wudhu nih, sarung, mandi. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Mau Ustaz mau sholat mereka, alhamdulillah, Masya Allah.
Sekarang lagi di masjid mana? Rel? Ikhlas sekarang, anak pang itu, Masya Allah. Jadi mereka pun butuh sentuhan kita, Pak. Nah, ketika kita melihat mereka ini, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Jangan pandang mereka di sebelah mata. Kita ini harus mahabbah, Pak, kepada mereka, Pak. Pandang mereka ini dengan pandangan kasih sayang. Kenapa? Ketika para pelaku maksiat ini mendapatkan hidayah, Pak, bukan cuma ampunan yang bakal mereka dapatkan, tapi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab ini dulu mau ngebunuh Rasulullah SAW, tapi ketika Allah berikan hidayah, menjadi kekasih Allah, ya, karena kuburannya apa di samping Rasulullah SAW. Nah, jadi kita nih pandang mereka nih pelaku-pelaku maksiat yang tatoan, anak-anak tatoan nih kan, jangan dipandang, jangan dicaci, jangan dihina, rangkul mereka, ajak mereka. Jadi kita ini ada pikir dari sekarang ya, Insya Allah ya, Masya Allah. Nah, kita ada pikir kita bagaimana nggak cuma ibadah sendiri aja ya, terus kita ajak mereka bagaimana mereka pun berhak masuk surga tanpa hisab, Pak. Apa yang saya bilang tadi, surga ini luas, nggak cukup buat kita doang ya kan. Makanya kita ngajak yang lain itu kan buat masuk surga ya kan, Masya Allah ya. Nah, udah ya. Mungkin segitu aja, Masya Allah. Segitu aja, makasih jawab. Segitu aja yang bisa saya ceritakan. Nah, untuk kalian pengen lebih banyak lagi, pengen tahu lagi, karena saya sekarang ada di Masjid Al-Ikhlas, bolehlah kalian mampir-mampir ke sana ya. Nanti saya kasih tahu program yang ajib, Masya Allah, yang bikin iman kita naik, yang bikin apa namanya itu, ketika azan dikumandangkan hati kita bergetar. Jadi iman ini diusahakan, bukan cuma duduk-duduk doang. Ketika sesuatu yang diusahakan, maka ketika kalian lepasnya pun sangat berharga. Kenapa? Sekarang ini kita ini mendapatkan keimanan yang keturunan soalnya. Bukan iman yang kayak sahabat dulu ya, dipotong, dicaci, dimaki, dicambuk lah gitu, baru mereka disempurna imannya. Bukan. Kita ini keimanan keturunan yang lahir dari rahim-rahim orang Islam. Jadi ketika nggak sholat pun nggak ada, cuek aja gitu loh. Nah, nanti saya kenalkan bagaimana program ini. Ketika kalian udah mendengar azan nih, bro, bergetar hati kalian. Nah, hati kalian bakal terpaut kepada masjid, ya nggak? Nah, kalau kalian pengen tahu, nanti mampir ke sana, bro. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol programnya kan, sama Reli juga, Masya Allah ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebodohannya mungkin datang daripada saya, karena saya ini kurang korban. Mulut saya ini sehari-hari dulunya dipakai maksiat, jadi menyampaikan perkara yang hak ini agak terbata-bata ya, Masya Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua dan istiqomahkan kita dan memasukkannya ke dalam surganya tanpa hisab, Masya Allah ya. Untuk kesemuanya majlis, kita doa ke majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ilahi nas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi dunubi mislu adadir rimani fa innaka ghafirun dzambil azimi ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi dunubi mislu adadir rimani
العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم